Halo, selamat siang semuanya. Untuk yang baru join, selamat siang semua. Ditunggu ya sebentar. Selamat datang juga untuk yang baru join. Selamat datang di Instalk ngobrol bareng cast Pintu Surga Terakhir. Hari ini bakalan seru banget nih karena di Instalk hari ini Noella bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber-narasumber yang kece banget, yang legendaris juga. Dan karena sebentar lagi mereka akan merilis film terbaru yaitu judulnya Pintu Surga Terakhir, dan kita bakalan ngobrol nih sama cast-castnya. Ada Om Indro Warkop, ada Roger Denwarta dan Cut Meriska. Dan IG Live kali ini merupakan kerjasama viva.co.id dengan Satgas Covid untuk sosialisasi new normal. Jadi tema hari ini adalah nonton bioskop aman di masa pandemi, karena kan bioskop udah mulai buka lagi nih guys. Dan antusiasme masyarakat untuk menonton bioskop juga udah mulai tinggi nih, karena udah mulai banyak yang nonton bioskop lagi. Sebentar ya, kita sambil nunggu narasumbernya. Ada Om Indro, ada Kak Roger, ada Kak Cika, Cut Meriska. Nah, ini udah ada Om Indro Warkop. Invite. By the way, aku Noella untuk nemenin kalian live. Halo Om Indro. Hai, Om Indro, apa Assalamualaikum. kabar Om? Baik, Gimana? Alhamdulillah. Insya Allah, Gila. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Om Indro? Ya sibuk promo-promo aja, sibuk promo. Promo-promo film terbaru. Om Indro, boleh dong diceritain. Ini pasti teman-teman juga pada penasaran nih Om. Gimana sih karakter yang diperankan di Pintu Surga Terakhir ini? Aku ketemu temanku yang selalu ngikutin eh, perkembanganku. Kalau kata temanku, aku out of the box gitu. Out of the box. Wah, Ya, gimana jadi gini, Om? karakterku di film ini, mungkin film ini dulu ya. Film Ya, ini menceritakan kisah cintanya seorang bapak sama seorang anak. Jadi bukan kisah cinta asmara ya, ya. tapi kisah cinta seorang bapak sama anak. Betapa bapak yang single parent, nggak diceritain ibunya meninggal tahun kapan. Udah sepuh, udah tua, seumuran aku lah. Tapi dia pernah stroke, jadi memang nggak lancar jalannya segala macam. Terus punya anak yang dia cintai banget. Dia hidup hanya dengan anak itu dari kecil, dari kecil. Dan anak itu kemudian tumbuh besar mandiri banget, punya perusahaan segala macam. Dan aku hidup sama dia. Ya. Nah, anakku itu cinta cinta mati. Eh, Biasanya kan anak perempuan first love-nya itu pada bapaknya kan Yes, biasanya. benar Nah, Om. itu yang terjadi. Dia berselapnya berkepanjangan. Dia berpikir karena dia solehah banget, gitu ya. Alhamdulillah bapaknya bisa membuat dia solehah banget. Dan itu kehidupannya agak-agak, bukan agak ya, benar-benar eh, ikut aturan benar dalam artian religi ya. Ya. Kayak gitu misalnya bapaknya yang sholat subuh itu kepinginnya hanya di masjid gitu. Ya. Nah, anak ini menganggap dia harus menjadikan bapaknya pintu surganya. Sehingga anak ini nggak kepingin berumah tangga sebelum dia selesaikan tugas dia untuk merawat, membahagiakan bapaknya. Gitu. Itu Hmm. ini ceritanya. Nah, aku menjadi bapaknya. Karakterku yaitu yang tadinya bekas apa? Bekas stroke, nah, terus
aku orangnya sebetulnya riang sehari-harinya gitu, riang gitu. Karena aku sayang banget sama anakku, aku tahu betul bagaimana cara berbicara sama anakku gitu. Ya. Gitu. Jadi itu sih sebetulnya secara garis besar itu. Aduh, secara garis besar ceritanya belum apa-apa udah menyentuh nih Om Indro. Ya. Penasaran banget untuk lihat filmnya nanti. Om, ada nggak sih hal-hal menantang selama proses syuting film Pintu Surga Terakhir ini? Hal menantangnya kemudian kalau memang mau dihitung menantang adalah ketika aku bermain itu yang temanku bilang out of the box gitu ya. Jadi Ah, aku tidak menjadi aku keluar dari zona nyamanku gitu. Uh, aku menjadi seseorang yang ya serius gitu ya. Tapi gini, buat aku sebetulnya ketika aku bermain walaupun film komedi, aku menjadi aktor di mana aku ya, mendalami senario gitu. Jadi ya. disiplinnya senario. Sehingga kalau dibilang menantang sebetulnya enggak, itu kerjaanku sehari-hari gitu. Tetapi yang kemudian akhirnya menjadi untuk aku seperti tantangan adalah bukan hanya aku mendalami karakter itu, tapi juga ketika aku harus bermain dan itu pasangan banget gitu. Pasangan banget Ah, itu anakku. ya. Sementara kenyataannya anak ini berhijab, anak ini eh, mohon maaf ya, salam aja begini gitu ya, salam aja kayak Ya. gitu, terus sudah beristri, sudah bersuami, kayak gitu. Itu mungkin aku terus jadi mikir gitu, aduh gimana ya, bisa nggak aku total kayak seperti anakku gitu. Oh, Itu aja jadi sih sebetulnya mungkin aku terpikir, tetapi ternyata kawan mainku Cut Meriska ini profesional banget. Ketika aku di hari pertama reading aja udah nangis ya. Aku reading aja baca aja udah nangis. Heran-heran anunya apa ya sutradaranya. Nah, ternyata disambut sama Cut Meriska itu dengan acting yang sama gitu. ya. Gitu. Acting yang sama, dia berani pegang tanganku gitu. Kayak gitu misalnya apa segala. Aku terus langsung jadi agak ada apa? Saya dapat anu nih. Uh, Pemain yang akan mendukung saya gitu, yang Ya. akan memberikan feedback kepada saya kayak gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah apa ya, terhapuslah semua kekhawatiran atau yang kemudian kayaknya menjadi tantangan kayak gitu ya. Ya, jadi memang sebenarnya kekhawatiran di awalnya itu bukan secara skrip ya Om, tapi secara chemistry gitu ya Om ya. Iya, nyambung nggak nih? Dapat nggak Ya. chemistry-nya Ya. gitu sebetulnya? Terus Om Indro, dengar-dengar kan tadi Om Indro bilang nih sampai nangis nih karena film ini tuh ceritanya begitu begitu luar biasa gitu ya. Itu gimana tuh Om? Apakah memang relate atau gimana Om Indro? Relate ya, sedikit banyak relate gitu. Saya Ya, seorang single parent, ya walaupun anak saya udah gede-gede ya. ya, Ada yang sudah menikah, ada yang sudah, aku juga udah punya cucu, tetapi ya saya masih punya anak perempuan tinggal dengan saya, ikut merawat saya juga, eh, belum nikah sampai sekarang. Bukan bukan seperti ini, walaupun seperti siapa ya. peran ini Irma gitu, tapi ya sedikit banyak itu apa relate dengan kehidupan saya. Apalagi ketika terus saya masuk ke dalam cerita itu gitu, waduh ini lebih sadis lagi gitu, lebih Iya. parah lagi kayak gitu. Nah, ya itu sih sebetulnya menyentuh banget, dan nggak tahu kenapa Allah kasih uh, saya begitu mudahnya masuk ke situ gitu. Saya seolah-olah misalnya katakanlah senario itu sebuah lorong gitu. Ya. Nggak tahu kenapa saya smooth banget masuk ke lorong itu, set dapat gitu, kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, ya ya pokoknya menyenangkan lah. Aku menjalankan ini itu dengan bahagia, dengan ikhlas, dengan rasa syukur yang amat sangat gitu. Ya kalau kalau kita syuting dalam keadaan menyenangkan, semua happy, hasilnya pasti akan baik juga Om karena Amin. dilakukannya Iya, full itu dari totali. dulu gitu, kami Warkop juga gitu. Jadi uh, kalau bertiga tuh aku yang tugasnya memberikan kesan enak
dengan kru segala macam, bercanda, ngerjain mereka, pokoknya menjadikan suasana enak itu aku tugasnya dulu. Dan itu menjadi keharusan kalau dulu di Warkop. Ya otomatis sekarang menjadi keharusan untuk diriku gitu. Karena eh, dengan apa ya istilahnya, dengan produksi yang menyenangkan, yang semua orang menjadi ikhlas, menjadi nggak punya beban, aduh gua kerja nih gitu. Tapi menjadi apa berjalan seperti kehidupan biasa, insya Allah produktivitasnya juga bagus gitu. Itu kami yakini betul. Ya. Oke, Om Indro bentar ya. Kita tahan sebentar karena aku lagi mau invite Kak Cut Meriska dulu nih. Siap. Adakah Kak Cica? Ternyata belum bisa, Om. Kalau gitu kita lanjut dulu aja, Om Indro ya. Nah, Om, boleh, ini boleh. syutingnya memakan waktu berapa lama sih? Ah, Oh, ternyata ada. ada. Kak Roger. Assalamualaikum Pak De, halo Waalaikumsalam. semuanya. Hai, Kak. Kak Roger, apa kabar? Sehat ya? Kak Sehat? Cika juga. Kak, Hai, sehat-sehat semua? sehat. Alhamdulillah. Kak, gimana Kak? Tadi tuh aku udah sempat ngobrol-ngobrol sama Om Indro tentang karakter di film Pintu Surga Terakhir ini. Boleh dong dari Kak Cika dan Kak Roger diceritain karakternya gimana sih? Gitu. Karakternya dari Cika dulu kali ya. Aku di sini berperan sebagai Irma. Irma itu cewek mandiri, terus bisa dibilang kalau dalam karirnya itu dia sukses, tapi soal percintaannya dia nggak sukses. Dan dia Oke. itu sangat mencintai dan menyayangi ayahnya. Dan dia menganggap pintu surga terakhir dia itu adalah ayahnya. Makanya dia ingin berbakti kepada ayahnya sampai kapanpun gitu. Nah, dari Kak Roger nih. Aku di sini sebagai Yusuf. Yusuf ini adalah teman sekolahnya Irma. Dia ini seorang yang sangat suka sama Irma dan berusaha untuk mendapatkan hatinya Irma. Tapi yang menjadi tanda tanya besar untuk Yusuf, Irma selalu menolak tuh. Dan dia nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya suatu hari ditakdirkan untuk bertemu lagi. Nah, si Yusuf berusaha untuk mendapatkan Irma kembali. Oke, Kak, pertanyaan yang sama nih. Tadi udah tanya juga ke Om Indro. Ada nggak hal-hal menantang selama syuting film Pintu Surga Terakhir ini? Apalagi kan di masa pandemi kayak gini ya. Di masa pandemi gini nih yang menantang ya paling kita takut ya. Tapi PH Falcon ini tuh apa ya? Prokes banget. Iya, prokes banget, bikin kita juga tenang. Jadi pas sebelum reading kita udah PCR, bukan hanya pemainnya aja, tapi semuanya krunya juga di PCR. Terus memang proses syutingnya kan cukup lama tuh 2 mingguan. Di lokasi syuting juga kalau udah ngelewatin batas harinya PCR ulang lagi. Terus udah gitu disemprot-semprot dulu, semuanya diwajibkan untuk pakai masker, kecuali pemain pas lagi mau take, pas lagi di set mau reading di set aja juga pakai masker dulu gitu. Karena aku di lokasi syuting juga bawa anak kan, anakku masih 3 bulan gitu, jadi bawa anak juga jadi tenang karena emang safety banget gitu. Iya, jadi kita yang syuting semuanya juga orang produksi semua merasa feel safe gitu ya Kak ya. Ya, betul. Kalau secara karakter Kak ada nggak yang menantang, apa misalnya karakter yang biasanya belum pernah dimainkan atau gimana? Ini belum pernah dimainkan sih sama aku, tapi yang relate banget sama aku sih emang aku tuh deket banget sama ayahku, merawat ayahku, kedekatan seorang putri ke ayahnya tuh ya aku banget, cinta pertamaku ya ayahku gitu. Jadi pasnya di situ sih. Terus udah gitu selebihnya sih apa ya, tinggal pendalaman karakter pas di waktu readingnya aja. Aku kan ngefans banget sama Pak De Indro nih. Hari pertama reading tuh jujur kaku banget. Perasaannya ya, tapi ternyata lancar banget. Iya, pas udah buka skenario tuh kayak aku nggak ngerasa aku cut. Ya mungkin Pade juga nggak ngerasa Pade, ya kita ngerasa kayak aku
Irma dan ini ayahku gitu. Emang skenarionya sih the best banget ya, bikin kita tuh tanpa sadar mengalir aja semuanya. Jadi kayak udah masuk ke dalam si skripnya gitu. Iya, karena tadi Pak Omido juga sempat bilang ada kekhawatiran nih nanti chemistry-nya akan seperti apa, tapi begitu Kak Cika datang ke lokasi di hari pertama katanya langsung klop nih. Iya, sebenarnya sama sih, aku juga gitu. Ini gimana ya kalau tiba-tiba, namanya seorang anak kan pasti ada yang nyender, ada gandeng, apa segala macem. Ini gimana ya ke Pade, dan Pade juga nggak ngomong, aku juga nggak ngomong, kita sama-sama diam. Tapi pas udah di set ataupun pas reading, kita udah megang skenario ataupun itu udah apa ya, udah bukan seperti kita, kayaknya secara otomatis tuh udah ngalir aja gitu kekuatan skenarionya sih. Kalau tadi Pak Dendro sempat nangis nih katanya kan begitu lihat skripnya, apa udah bikin Pak Dendro nangis. Kalau Kak Cika gimana sama Kak Roger? Sempet nggak tuh nangis? Aku hari pertama tuh gimana mau nangis, ngelihat Pade aja udah deg-degan kan. Hari pertama tuh bener-bener Pade langsung larut kan. Aku tuh ngelihat Pade, wah actingnya bagus banget, langsung nangis. Aduh makin minder. Terus udah gitu mana ngefans lagi. Hari pertama reading aku sama suami tuh langsung kayak, kita harus foto bareng sama Pade. Aku masih ada fotonya Pade, saking ngefansnya hari pertama tuh. Mau dong, mau. Mau ya, ntar ya Pade ya. Kesan-kesan ya baru ya Kak, syuting sama idola. Iya bener, karena tiap malam aku sama suami nontonin Pade terus. Sebelum tidur tuh suka nontonin gitu. Wah. Terus untuk Kak Cika sama Kak Roger lagi nih pertanyaannya, kan sebelumnya udah pernah main film bareng. Nah untuk film ini ada nggak nih yang berbeda pada saat main film ini bareng? Beda ya. Yang berbeda sih dari ya emang karena emang ceritanya berbeda, yang pasti kita cara pendekatannya pun juga berbeda. Benar. Tapi yang unik di sini karena emang ini relate banget sih ya. Bisa relate banget sama kehidupannya Cika, kehidupannya Pade, kehidupannya aku. Jadinya saat kita main itu lepas banget. Kita benar-benar ngerasa tuh, wah kita dengan mudah menumpahkan emosi kita ke dalam sebuah adegan yang akhirnya tuh bisa ditangkap dengan manis menjadi sebuah gambar yang cantik. Ya itu sih kesannya ya. Oke, terus kalau aku menanya buat semuanya nih, buat Om Indro, buat Kak Cika, buat Kak Roger juga, apa sih yang bikin film ini beda dari drama-drama keluarga yang lainnya? Aku dulu Kak? Ya, boleh. Om Indro. Ya. Film ini sebetulnya film yang ringan. Film yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Tetapi harus diakui, Fajar Bustomi dan Dani penulis naskahnya, yang menurut Fajar ini adalah dedicated to bapaknya. Jadi dipersembahkan untuk bapaknya sebagai seorang bapak, dan dia juga mempersembahkan pada keluarga karena dia seorang bapak dari seorang anak perempuan juga, ada anak perempuannya. Menurut aku sih ini jeli banget gitu ya. Ini kehidupan sehari-hari yang lolos dari pengamatan kita gitu. Ya. Kemudian dipersembahkan, ditulis, di apa ya istilahnya, di delivery dengan bagus banget. Cantik, kalau menurut aku nih film cantik banget. Cantik banget. Kenapa cantik? Kalau orang dibilang cantik itu anaknya pasti ceria, inner beauty-nya keluar, terus secara fisik juga good looking, kayak gitu ya. Seperti itu kalau menurut aku. Jadi ini cerita yang sederhana sih, simple, tapi lolos dari ini kita. Begitu kita nonton lagi, iya ya. Nggak sengaja menurut saya nih, nggak sengaja saya 5 kali nonton, 5 kalinya akhirnya nangis. Nggak sengaja kita langsung masuk di situ gitu. Kita langsung ada di situ kayaknya. Makanya ini film bagus banget untuk orang tua, bukan hanya bapak ibu pun gitu. Karena seandainya ini dibalik gitu ya, ini di ibu gitu, cerita judulnya Dirubah Sorga di Telapak Kaki Ibu misalnya, dengan cerita yang sama kayak gini, sama pasti dapat.
kayak gitu. Jadi menurut aku ini ditonton untuk orang tua keren banget. Aku selalu bilang ini bukan hanya syarat dengan moral tapi ilmu. Terus kemudian untuk anak-anak yang udah berkeluarga, baru berkeluarga atau jomblo sekalipun, ini dapat banget. Kalau mungkin, tapi nggak tahu ya, anak sekarang itu cerdas ya. Mungkin anak-anak di atas 12 tahun dikit kali udah bisa ngerti juga kali ya sebuah arti, sebuah cinta kasih dari orang tua yang selalu nggak terbatas. Nah, anak ini biasanya nggak terlalu seperti orang tua, biasanya setengahnya. Walaupun ini peran di sini Irma itu mungkin 3/4 kali, 3/4 cintanya untuk orang tuanya. Untuk dia sendiri cuma 1/4 gitu loh. Ya gitu. Jadi menurut aku cantik banget sih ya, kalau dengan satu kata cantik. Kayak gitu. Ceritanya dan penyajiannya nanti kalau mau dilihat delivery-nya bagus banget. Ya bisa dibilang ini tuh ceritanya bisa relate buat semua pihak ya, baik dari orang tua ataupun misalkan kayak aku sebagai anak, makanya dari storyline-nya pasti bikin semua relate dan nangis nih, karena Om Indro semain-pemainnya aja, Kak Cika, Kak Roger nangis gitu kan baca skenario-nya. Kak Cika, Kak Roger gimana? Pastinya sih ini relate buat semua orang juga, baik buat calon mantu yang mau mendeketin calon mertuanya. Ini banyak ini. Ilmu ya, ada ilmu ya. Ilmunya banyak. Aku tambahin nih, waktu di lokasi syuting ya, aku inget banget lagi take aku dan Pak D. Terus ada suami juga di situ. Terus aku lihat ada anak lighting, terus udah gitu ada make up, ada beberapa kru lah di situ gitu. Nangis juga. Itulah kita lagi take loh. Belum diedit, belum dimasukin musik segala macam, masih pure banget karena kita lagi take gitu. Dia juga nangis. Jadi kayak banyak banyak orang nggak sadarin gitu. Iya ya. Ini gue banget, gue pernah ngalamin ini gitu. Hal simple tapi kita nggak sadari gitu. Jadi di lokasi itu pada nangis juga. Atau kalau toh nggak gitu ya. Atau kalau toh ini aku berandai-andai. Kalau toh nggak pernah terpikir ini, walaupun ini keadaan sehari-hari, atau begini. Maaf, ada orang yang udah nggak bisa menyayangi orang tuanya. Pasti kena. Aduh, gue kenapa nggak sempat lakukan ini pada orang tua gue gitu. Pasti gitu. Ya, karena manis banget film ini. Dan jangan lupa ya, ini nggak full mengandung bawang sih. Ada komedinya juga. Iya, tapi memang mengandung bawang gitu ya. Gitu. Aduh, aku juga jadi nggak sabar nih karena dengar cerita dari Om Indro, Kak Cika, Kak Roger, aku jadi penasaran juga. Terus guys, aku pengen tahu dong, kan sekarang bioskop udah mulai buka nih, terus antusiasme masyarakat juga udah mulai tinggi, udah mulai banyak nih yang kembali ke bioskop. Gimana sih pendapat kalian? Boleh dari Om Indro dulu? Ya, justru itu ini sebetulnya menjadi sebuah perayaan dari sineas, dari orang-orang film gitu ya. Dibukanya kembali bioskop yang kemudian juga kebetulan ini biasanya Roger nanti yang mau berterima kasih nih. Tapi gini, bahwa ini sebuah perayaan yang besar untuk kami orang-orang film. Oleh karena itu kami juga antusias banget menyambut ini, dan PT Falcon Picture dia merayakan itu dengan memberikan sebuah bonus untuk penonton. Rp10.000 saja tiketnya untuk film ini, walaupun terbatas ya. Makanya cepat dan segeralah di seluruh Indonesia, di seluruh bioskop. Jadi tidak terbatas di grup bioskop apa gitu ya, tapi di semua grup bioskop di seluruh Indonesia, baik itu kesayangan Anda maupun yang bukan kesayangan Anda gitu. Itu 10.000 aja
untuk satu tiket gitu. Jadi sekarang 50.000 yang tadinya sendiri sekarang bisa Ya. Bisa berlima berlima. bahkan. Iya, makanya kayak gitu. Jadi kita menyambut ini dengan antusias banget, dan ini memacu kreativitas kita, memacu karya kita. Karena kita kan orang-orang yang berkarya. Nafas kami adalah karya, sebuah karya. Ya. Sehingga ketika ini kemudian dibuka kembali, kami seolah-olah mendapat oksigen yang banyak banget untuk kami bisa bernapas dengan baik lagi gitu. Nah, itu buat teman-teman semua nih yang nonton live hari ini, jangan sampai kelewatan tuh. Kalian udah dapat infonya langsung dari Om Indro. Tiketnya 10.000 di bioskop kesayangan Anda maupun yang bukan kesayangan Anda, kata Om Indro. Gitu. Kalau Kak Cika, Kak Roger? Ya, pastinya seperti yang tadi Pak Dia udah mention, sebagai rasa cinta Falcon kepada masyarakat Indonesia pada vaksin, sebagai ucapan terima kasih juga karena sudah vaksin, akhirnya kita bisa kembali lagi ke bioskop, kita bisa kembali beraktivitas, nongkrong, have fun lagi seperti biasa, tapi tetap jaga prokes ya. Akhirnya aku memberikan tiket harga Rp10.000 itu. Nah, itu berguna banget sih ya dalam masa pandemi ini ya. Iya. Yes. Dan banyak banget yang nanyain juga gimana cara dapetin tiket 10.000 itu. Apakah harus beli voucher dulu? Apakah harus menghubungi Falcon dulu? Apa bagaimana? Enggak. Kalian datang ke bioskop mana aja, pilih film Pintu Surga Terakhir, dan kalian cuma bayar 10.000 aja udah kelar. Semudah itu. Segampang itu ya Kak, segampang itu. Kalian tinggal datang, pilih Pintu Surga Terakhir, langsung harganya 10.000 aja guys. Jangan lupa ajak teman-teman, keluarga, semuanya harus diajak. Tuh. Ada satu lagi sebetulnya Cika tuh yang biasanya nyampein tuh. Ada bonus lagi untuk semua. Itu Cika apa tuh? Yang buat bikin video. Oh iya. Jadi kita lagi bikin challenge gitu. Ada 20 juta untuk 10 orang pemenang. Wow, lumayan banget. Caranya gampang banget. Kalian bikin video sekreatif mungkin, seunik mungkin bersama ayah kalian. Dan kalau misalkan ada yang bilang, Kak, aku udah nggak ada ayahnya, apa segala macam. Ibu sama, iya benar. Sama aku juga ayah udah nggak ada. Kita bisa bikin yang flashback kayak foto kecil, masa kecil sama ayah. Atau mungkin sama ibu. Atau mungkin ayahnya bikin sama anak perempuannya kayak Pade ya. Sekreatif. Iya, aku bikin. Benar, jangan lupa pakai hashtag Pintu Surga Terakhir. Dan untuk syarat ketentuannya boleh cek Instagramnya Falcon. Lumayan 20 juta untuk 10 orang pemenang. 20 juta untuk 10 orang pemenang guys. Tandanya itu 2 juta ya buat masing-masing. Iya. Lumayan banget guys, ayo buruan ikutan. Dan jangan lupa cek di Instagramnya Falcon ya Kak ya? Iya, Falcon Pictures. Falcon Pictures. Oke, terus untuk Om Indro, Kak Roger, Kak Cika, gimana sih ini kan lagi di masa pandemi nih ya? Penting banget buat kita semua jaga kesehatan. Nah, ada nggak sih tips-tips khusus di sela jadwal-jadwal kalian yang padat banget? Pastinya ada nggak tips khusus untuk menjaga kesehatan tubuh? Apalagi kan Kak Cika juga lagi hamil nih, anak kedua. Congrats, by the way, Kak. Semoga sehat. Makasih. Pade? Ya. Tadi agak putus-putus, tapi aku tangkap sih. Karena aku tua sih belum aku, tapi udah nggak muda lah gitu ya. Aku di atas 60 tahun dan aku komorbid. Aku punya gula, aku punya diabetes gitu ya. Nah, otomatis aku bukan hanya oleh aku sendiri, tapi anakku juga sedemikian striknya, kayak bagaimana striknya Cika dulu merawat bapaknya gitu ya. Nah, pengalamanku adalah satu, insya Allah kita turuti semua vaksin. Ya, itu vaksin itu 70 sampai 80% membantu sekali kita dalam menghadapi virus ini. Bukan berarti kita tidak akan terkena, bukan gitu. Tetapi jauh-jauh. Seperti juga vaksin yang lain ya, BCG apa dulu. Nah, kemudian satu, kedua, ikuti terus protokol kesehatan itu, masker itu segala macam. Terus ya pokoknya ikutilah itu, jaga jarak apa segala macam.
Nah, jangan pernah lengah, pokoknya. Jangan pernah lengah. Kita jangan berpikiran, ini akan hilang. Jangan. Ini tidak akan hilang. Tapi ini akan menjadi teman kita gitu. Kayak flu misalnya, apa segala macam. Itu yang ada di pikiran kita itu dulu supaya kita nggak lengah gitu. Dan kalau buat saya yang paling penting, pada saat di luar rumah, pada saat harus kita copot masker segala, mohon maaf, kalau toh kita minum yang hangat-hangat, virus ini tidak akan bisa lebih mengikuti suhu lebih dari 20 derajat, tapi kita ambillah lebih dari 30 derajat. Kita minum yang 20 derajat, 40 derajat, ada hangat-hangat kayak gitu, itu udah cukup. Jadi Wah, sepertinya agak imbangi terputus. dengan yang hangat juga. Baik, Ya, yang baik, hangat. Om Indro. Ya, putus-putus ya? Ya, jadi iya Om, sedikit putus-putus. Nah, ini udah kembali. Jadi Putus-putus pesan ya tadi. Om Indro, Minum yang hangat-hangat pokoknya. Kalau lagi buka masker itu minum yang hangat-hangat supaya virus ini nggak akan lebih dari 30 derajat bertahannya. Jadi minum yang di atas 30 derajat supaya kalau toh ada yang masuk tenggorokan itu udah mati duluan sebelum masuk ke paru-paru gitu. siap Om Indro, thank you. Kalau dari Kak Cika sama Kak Roger, tips-tipsnya? Kalau kita berdua sih minum vitamin, sudah pasti minum madu, jaga kesehatan, prokesnya. Kalau keluar harus buka masker, makan atau minum. Aku tetap nyampe rumah tuh harus mandi dulu. Iya. Habis mandi Setuju. cuci hidung, terus bener-bener ngebersihin semuanya sih, bener-bener bersih. Aku tuh handphone disemprotin, semua dilapin. Aku agak-agak begitu banget, Kak. Terus abis itu ya sering-sering cuci tangan juga kalau lagi di luar. Ya pokoknya apa ya jangan dibilang takut banget, tapi juga harus berhati-hati dan tetap jaga semuanya gitu. Kalau aku, kamu? Tangan juga ya. Kalau belum cuci tangan atau kena hand sanitizer, jangan pernah nyentuh muka. Yeah. Yes. Jangan pernah ucek-ucek mata. Jadi Betul sedapat banget. mungkin dia udah bersih dulu tangan baru nempel ke muka. Pegang pipi apa kayak gitu. Iya. Roger itu suka gemes sama istrinya gitu. Kamu pakai hand sanitizer dulu. Jangan main gini aja. Baju Roger juga dicuci selain mandi. Pakaian kita tuh langsung cuci deh. Iya. Semua aku kan beraksesoris ya selalu ya. Kalau keluar itu semua aku semprot. Aku yang bisa diajak mandi, aku bawa mandi untuk pakai sabun. Selebihnya aku semprot selalu. Iya, betul. Tuh emang gitu semuanya. Itu bagian aku. Aku kalau pulang tuh begitu semprotin. Rajin semua. banget Cika. Ya, aku tahu makanya aku bilang Roger kalau mau pegang pipimu, pipinya istrimu, dan anakmu bersih dulu loh. Iya, beneran. Bener, Mbak. Baru diingetin tadi abis. Jadi kan kesempatan mandi dulu, aku bilang gitu. Berarti aku nggak sendiri, berarti ternyata Om Indro sama Kak Cika juga kayak gitu. Cuci-cuci harus semua dicuci, pokoknya harus bersih. Betul. Menjaga. Oke guys, terakhir boleh nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman kita yang lagi survive melawan COVID-19? Pak De? Ya. Silakan Pak De. Pesan apa nih? Pesan-pesan semangat buat teman-teman yang lagi berjuang melawan COVID-19. Oh, ya, siap. Tadi agak putus-putus, aku nggak terlalu ini. Ya, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID-19, buat teman-teman yang juga belum pernah kena atau yang sudah pernah kena, jangan pernah patah semangat.
Orang selalu mengkaitkan COVID ini dengan kematian. Enggak. Urusan kita harus survive dari COVID ini, kita harus hadapi COVID ini, bukan lari dari COVID ini. Urusan kematian bukan urusan kita. Banyak teman saya memang yang umuran saya sudah berangkat, ya. Kenapa? Sebab paling banyak itu karena komorbid. Karena komorbid. Nah, yang ada komorbid, yang survive juga nggak sedikit. Ini membuktikan bahwa kalau urusan kematian itu urusan Tuhan. Jangan pernah takut terhadap itu. Yang kita harus hati adalah diri kita. Diri kita yang abai terhadap keadaan ini. Karena gini, saya bukan orang yang religius banget, mungkin bisa tanya nanti sama Irma yang orang Aceh yang lebih banyak mengerti ya. Tapi gini, saya juga punya ustadz, saya juga punya guru, bahwa menjaga kesehatan itu fardu ain. Jadi kewajiban yang utama sebagai manusia yang bertuhan adalah menjaga kesehatan. Karena kalau buat saya lebih lagi, menjaga kesehatan adalah rasa terima kasih saya diberi kehidupan. Kayak teman semua, semoga bisa semoga bisa menjaga ini karena ini kewajiban kita. Jangan pernah takut, tapi kita harus waspada ini. Prokes dijalani, kemudian nggak usah pikir aneh-aneh bahwa inilah dunia kita, inilah pemberian Tuhan, inilah keadaan yang semuanya diizinkan Tuhan oleh Allah SWT. Jadi mari kita berjalan seperti biasa, nggak usah berlebihan, tetapi juga jangan takut mati gitu. Orang semua pun, waduh semua mati nih, ini mati. Enggak, jangan. Mati itu urusannya Tuhan. Lo nggak kena COVID, nggak ketemu, tiba-tiba ketiban itu urusan lain gitu. Halo? Halo? Iya, Pak De. Iya, Om Indro. Masih tersambungkah? Kayaknya. Oke, Pak De. Om Indro, masih bisa dengar? Ini sekarang dengar. Tadi diam semua. Halo? Iya. Kedengeran nggak? Udah kedengeran. Udah kedengeran. Dilanjutin ya, Mas Roger ya. Lanjutin sama Kak Roger. Oke. Kalau buat aku yang paling penting sih ya untuk teman-teman yang sedang berjuang, hati harus happy. Yes. Jadi kalau misalnya jiwa kita itu sehat, badan kita kuat, imun jadi naik, ya happy sih yang sedang berjuang ini. Jangan terlalu khawatir dan mikir yang negatif-negatif yang gimana. Tetap semangat aja, terus dari hari ke hari, pokoknya tahu-tahu udah negatif aja. Sebenarnya kalau aku udah disampein tuh sama Pak De, sama Roger, sama, cuman tambahan buat aku, jangan mikir kalau COVID ini tuh aib. Banyak yang mikir COVID ini tuh aib. Waduh, malu banget nih kena COVID gue. Waduh, gak mau ke rumah sakit. Orang tahu COVID. Waduh, jadi ngerasa ini tuh aib. Jangan. Menurut aku jangan pernah ngerasa COVID ini sama aja kayak flu biasa yang sering kita kena gitu. Terus udah gitu, please banget, aku mohon dengan sangat yang belum vaksin, ayo vaksin. Karena ini tuh mempengaruhi banget. Yang sekarang udah vaksin aja tuh jadinya imunnya itu sudah bagus gitu. Jadinya sudah mengenal gitu. Jadi begitu kena nggak akan drop banget. Menurutku seperti itu ya. Jadi yang belum vaksin, banyak orang yang masih belum vaksin takut. Habis vaksin ada efek sampingnya atau apapun. Gini, kalau yang takut kena efek sampingnya karena umur ataupun karena ada penyakit bawaan komorbid, kalian boleh konsultasi dulu sama dokter, cek darah atau apapun. Nanti dokternya akan mengarah. Ngarahin untuk
penyakitnya ibu atau badannya ibu lebih cocok untuk vaksinnya sekarang banyak, ada yang ringan, ada yang seperti apa ya aku kurang ngerti ya, pokoknya bermacam-macam. Jadi nggak ada yang membahayakan banget gitu, enggak sih. Karena kita sekarang sudah banyak yang vaksin, jadi semakin bebas lagi kan, sekarang udah bisa nonton ke bioskop, sudah bisa jalan, sudah bisa nongkrong. Dulu awal-awal waktu vaksin keluar orang masih takut vaksin, jadi nggak maju-maju gitu. Ayo sama-sama yang belum vaksin kita vaksin, jangan mikir kalau COVID ini tuh aib. Jadi yang lagi berjuang sekarang semangat, jangan stres, harus happy, makan yang banyak, tuh makan wajib walaupun nggak ada rasa, nggak ada penciuman, makan tetap harus yang banyak. Harus dari dalam, pokoknya harus happy. Tahu-tahu kalau kata Kak Roger, tahu-tahu udah negatif gitu. Iya. Oke guys, Kak Roger, Kak Cika, Om Indro, thank you so much for your time. Semoga sukses nanti film Pintu Surga terakhirnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk nonton di bioskop kesayangan Anda. Thank you so much, Kak. Dan aku juga mau informasikan bahwa IG Live kali ini merupakan kerjasama fifa.co.id dengan Satgas COVID untuk sosialisasi new normal. Jadi jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan, pakai masker, vaksin, dan jaga jarak. Terima kasih semua. Om Indro, Kak Cika, Kak Roger, thank you sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.